Dengan semakin banyaknya software atau aplikasi berbasis teknologi informasi, maka tentu saja kita merasa bahwa kehadiran user manual itu menjadi semakin tidak dibutuhkan. Tapi apa benar? Dan apakah kita sama sekali tidak perlu membuat user manual untuk sistem yang kita kembangkan? Di sini kita akan membahas apa saja hal yang harus kita butuhkan dalam mengembangkan user manual, khususnya di era agile seperti ini. Mari kita mulai. Oke, lalu user manual yang seperti apa yang kita butuhkan saat ini, khususnya di era agile, ketika perubahan itu bisa terjadi kapan saja. Perubahan tersebut secara rutin terjadi dan diminta oleh customer kita. Kita akan kesulitan melakukan perbaikan dokumen atau user manual. Setidaknya ada beberapa kendala yang kita hadapi. Yang pertama adalah user manual yang kita buat kadang-kadang sulit diperbarui. Contohnya misalnya dalam bentuk dokumen, kemudian kita save as PDF, terus kemudian kita kirimkan kepada customer. Dokumen tersebut bukanlah live dokumen, sehingga mungkin saja versi tampilan yang ada di aplikasi, yang ada di live productions, itu berbeda dengan yang ada di dokumen. Dan memperbarui dokumen yang sudah beratus-ratus lembar itu tentu tidak mudah. Kemudian beberapa dokumen kalau kita perhatikan dan kita menggunakan user manual yang modelnya itu berupa user manual casual, berupa Word document, kadang-kadang pengguna atau customer itu sulit mengikuti bagaimana aplikasi kita berjalan, karena mungkin sebagian besar isinya screenshot yang tidak bergerak. Sehingga alangkah baiknya jika kita memiliki sebuah user manual yang konsepnya multimodal, yaitu kombinasi antara teks dan video. Oke. Kemudian sebagian besar user manual itu sekarang dikembangkan dalam bentuk dokumen berbasis Word ataupun PowerPoint, atau bahkan beberapa menggunakan OneNote. Alangkah baiknya hal ini bisa ditingkatkan sehingga kita secara pengembangan itu akan lebih mudah, tentunya dengan dibantu dengan berbagai macam perangkat bantu yang memadai. Walaupun rekan-rekan tahu bahwa di konsep Agile Manifesto itu comprehensive solution lebih diharapkan dibanding documentation seperti itu, tapi bukan berarti dokumentasi itu nggak kita butuhkan, karena kadang-kadang ada beberapa hal yang kita pahami tetapi belum tentu customer memahami sesuai dengan apa yang kita kemukakan. Nah, disinilah user manual memegang peran penting, sehingga menurut saya pribadi user manual ini terlepas itu agile ataupun non agile atau formal misalnya, itu tetap dibutuhkan. Nah, di sini kita akan membahas langkah-langkah dalam menyusun user manual di pendekatan agile. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita meninjau kembali user story atau product backlog kita. Ya, user story, product backlog kita perbaiki, kita sempurnakan, terutama pada bagian acceptance criteria. Kenapa? Karena di acceptance criteria dan user story itu akan menjadi dasar layout user manual yang akan kita susun. Kemudian yang kedua, berdasarkan user story tersebut dan acceptance criteria tersebut, kita akan membuat susunan layout user manual. Seperti itu. Jadi kalau misalnya heading satunya adalah sebuah user story, maka heading 2-nya adalah acceptance kriterianya. Kalau heading satunya adalah sebuah features, maka heading 2-nya adalah user story dan heading 3-nya adalah acceptance criteria. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan bahwa konsep penyusunan layout dari user manual itu mengikuti konsep agile. Kemudian setelah itu di dalam kontennya kita harus bisa melengkapi user manual dengan dua hal yang penting. Pertama adalah pendekatan berbasis teks, yang berisi tentang penjelasan singkat saja. Kemudian bisa kita tambahkan dengan video pendek, berdurasi mungkin kurang dari 3 menit. Kemudian kita tambahkan referensi mendasar yang mungkin tidak mencakup di aplikasi kita, tetapi tercakup di aplikasi yang lain. Contohnya misalnya kita mengembangkan aplikasi di atas platform Microsoft Office 365. Kemudian mereka sign in menggunakan Microsoft Office 365. Di sini kita memerlukan menambahkan tautan atau referensi terkait dengan Microsoft 365-nya. Seperti misalnya reset password, kemudian misalnya perubahan profile dan sebagainya. Itu yang kita maksud dengan referensi. Jadi ada 3 komponen ya rekan-rekan ya.
yang harus kita pahami benar-benar, dan ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Di sini saya menampilkan demonstrasi singkat bagaimana kita menyusun user manual. Nanti mungkin akan ada video-video lanjutan yang membahas secara lebih detail langkah demi langkah tadi. Pertama kita akan switch dulu ke Azure DevOps tentunya. Di sini kita akan punya user story di sini. Sebagai contoh di sini saya membuat aplikasi untuk memahami bahasa kucing. Di situ saya memiliki sekumpulan user story. Dan user story ini seperti rekan-rekan tahu, ini akan menjadi layoutnya. Ya. Jadi kalau saya punya user story as a cat lover, mungkin saya bisa cut off bagian I want to dan langsung ke actionnya. Jadi record my cat voice seperti itu. Label the cat voice, translate the cat voice. Jadi konsepnya seperti itu untuk structures-nya. Kemudian begitu kita klik di sini, kita akan punya dong yang namanya acceptance criteria. Kalau belum lengkap, maka rekan-rekan bisa melengkapinya. Tapi kalau sudah ada seperti ini, ya, rekan-rekan bisa menjadikan ini heading 2-nya. Ya, seperti itu. Yang nanti akan membahas apa yang bisa lakukan untuk mencapai acceptance criteria itu. Ya, seperti itu. Oke. Jadi konsepnya seperti itu dari Azure DevOps. Kemudian setelah itu, saya sarankan rekan-rekan mencari tools untuk memudahkan rekan-rekan membuat sebuah user manual. Kalau di sini kita menggunakan Microsoft Sway. Ya, di sini kita akan menggunakan Microsoft Sway. Kenapa Microsoft Sway menarik? Satu, karena dia konsepnya seperti PowerPoint, cuma nggak perlu PowerPoint. Yang kedua, dia bisa mendukung multimodal. Jadi bisa kita tambahkan video, kita bisa tambahkan background, kita bisa tambahkan URL dan sebagainya. Maka saya bisa membuat seperti ini. Oke. Jadi rekan-rekan bisa mulai memperdalam Sway. Saya nggak akan bahas lebih dalam, tapi yang jelas rekan-rekan bisa lihat kita bisa menambahkan apapun di situ, ya, video, audio dan sebagainya. Yang ini cocok untuk menyusun user manual yang sederhana. Karena jarang sekali ya customer kita mau baca user manual yang ratusan lembar. Mereka cuma skip atau melakukan search. Bahkan beberapa hanya dijadikan dokumentasi pada saat penyerahan kontrak project. Nah, kalau kita sudah membuat this way, maka kemungkinan tampilannya atau bagaimana kita membagikannya akan lebih fluid. Karena apa? Karena Sway ini adalah online presentation mode ya. Jadi kita bisa membuat misalnya di sini itu ada heading 1 ya, section 1. Kita bisa bahas tadi record my voice. Record my cat voice maksudnya. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita bisa tambahkan. Kita mau menambahkan video atau apa. Kira-kira seperti itu konsepnya. Kalau sudah oke, kita bisa share. Ya, simple kan? Dan Sway ini juga gratis. Nah, kemudian untuk membuat sebuah konten video ya, kita sarankan menggunakan aplikasi yang namanya Snagit ini ya. Ya, Snagit ini aplikasi yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena selain murah, nggak mahal gitu ya, tapi dia full features dibanding yang versi gratis yang ada di aplikasi lain. Rekan-rekan bisa merekam video pendek di sini tanpa pusing terkait dengan editing yang lebih kompleks ya. Kita bisa merekam misalnya di bagian region atau Windows, kita bisa men-share langsung misalnya ke YouTube atau ke SharePoint, customer dan sebagainya. Seperti itu. Dan prosesnya juga cukup simpel. Tinggal kita klik capture, maka kita sudah bisa melakukan perekaman screen captures ataupun perekaman tampilan kamera yang hendak kita lakukan. Seperti itu. Jadi akan sangat simpel sekali untuk menggunakan Snagit ini. Dan rekan-rekan bisa merekam video pendek saja dengan Snagit itu sekitar 3 menit atau kurang ya. Bahkan 1 menit kita sarankan untuk per skenario kalau bisa dimungkinkan. Nah, kira-kira itu ya rekan-rekan tips sederhana untuk membuat user manual. Bagaimana menurut pendapat rekan-rekan ya? Silahkan submit komentarnya, dan juga kalau misalnya rekan-rekan berkenan bisa subscribe supaya akan ada konten-konten yang baru rekan-rekan bisa tahu. Kedepannya kita akan mencoba membahas secara lebih detail tools-tools yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.